Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ramadan, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, akan membahas tentang interaksi manusia dengan komputer atau biasa disebut dengan IMK. Ada beberapa pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, jelaskan 3 hal yang menjadi dasar berkembangnya bidang ilmu IMK. Kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi IMK dari perspektif pengguna. 3. Apa karakteristik desain antarmuka pengguna yang penting dalam IMK? 4. Apa yang dimaksud dengan heuristik dalam IMK? 5. Apa yang dimaksud dengan ergonomi dalam IMK? 6. Apa yang dimaksud dengan pengalaman pengguna dalam IMK? Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan konteks dalam IMK? Yang pertama, yang saya akan bahas adalah jelaskan 3 hal yang menjadi dasar berkembangnya bidang ilmu IMK. 3 hal yang menjadi dasar berkembangnya bidang IMK. Di antaranya, pertama, perkembangan teknologi dan kemampuan komputer yang semakin canggih, sehingga memungkinkan pengembangan sistem dan aplikasi yang lebih kompleks dan dapat diakses oleh berbagai perangkat. Kedua, perubahan perilaku dan kebutuhan pengguna terhadap teknologi, seperti kebutuhan akan keterhubungan dan mobilitas yang semakin tinggi. Ketiga, peningkatan kesadaran akan pentingnya aspek manusia dalam pengembangan teknologi, seperti kebutuhan untuk memperhatikan aspek ergonomi dan pengalaman pengguna. 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi IMK dari perspektif pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi IMK dari perspektif pengguna antara lain: pertama, kemudahan pengguna atau usability dan kenyamanan penggunaan atau user comfort. Kedua, ketersediaan dan kualitas dokumentasi dan panduan penggunaan. Ketiga, faktor sosial dan budaya, seperti tata nilai dan norma dalam masyarakat serta preferensi pengguna. Terakhir, ketersediaan akses internet dan teknologi yang dibutuhkan untuk menggunakan produk atau layanan. 3. Apa karakteristik desain antarmuka pengguna yang penting dalam IMK? Beberapa karakteristik desain antarmuka pengguna yang penting dalam IMK antara lain: pertama, keterbacaan dan kejelasan, termasuk penggunaan warna dan jenis huruf yang tepat. Kedua, konsistensi dan prediktabilitas, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengingat tindakan yang harus dilakukan. Ketiga, kemudahan navigasi dan pencarian, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi dan fitur yang dibutuhkan. Keempat, keterjangkauan, sehingga dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan. 4. Apa yang dimaksud dengan heuristik dalam IMK?
Heuristik dalam IMK merupakan pedoman atau aturan-aturan yang digunakan dalam proses evaluasi desain antarmuka pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi kualitas antar pengguna. Contoh, heuristik yang sering digunakan adalah heuristik Nielsen atau Molik. 5. Apa yang dimaksud dengan ergonomi dalam IMK? Ergonomi dalam IMK merujuk pada disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam bekerja. Dalam konteks IMK, ergonomi mengacu pada pengembangan antarmuka pengguna yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan memberikan kenyamanan serta mencegah cedera atau gangguan pada tubuh pengguna. 6. Apa yang dimaksud dengan pengalaman pengguna atau user experience dalam IMK? Pengalaman pengguna atau user experience IMK mengacu pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan melalui antar muka pengguna. Pengalaman pengguna meliputi aspek kognitif, emosional, dan fisik, termasuk persepsi pengguna terhadap kualitas, kenyamanan, kepuasan, dan daya tarik produk atau layanan. Ketujuh, apa yang dimaksud dengan konteks dalam IMK? Konteks IMK dalam IMK merujuk pada kondisi dan lingkungan di mana pengguna menggunakan produk atau layanan, termasuk karakteristik pengguna, aktivitas yang dilakukan, dan lingkungan fisik atau sosial. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.